Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim ya. Tadi Ustadz udah menjelaskan nih, Rasul ini udah mulai sakit nih Sobat Muslim ya. Nah akhirnya Rasul ini meninggalkan wasiat kepada para sahabatnya nih. Apa itu Ustadz wasiat Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi sahabat Muslim dimanapun berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah kondisi sangat berat sekali, panas, demam tinggi, tapi beliau masih memaksakan diri untuk sholat berjamaah ke masjid, Insya Allah ya. Padahal beliau adalah Nabi kan, beliau adalah Rasul, manusia yang sudah dijamin terhapus dosa dan kesalahannya, tapi beliau masih tetap mau sholat gitu. Lalu kata beliau, tolong berikan aku air dari 7 mata air, kemudian siramkan. Maka kemudian Rasul mandi, aku udah agak segeran, beliau kemudian masuk masjid, mengimami sholat. Setelah itu beliau berwasiat. Ada yang mengatakan wasiat dulu baru sholat. Jadi wasiat dulu. Di antara wasiatnya adalah kata Rasulullah SAW, pertama, bertakwalah kalian kepada Allah, cintailah kepada sesama kalian. Lalu kata Rasulullah, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 bekal untuk kalian selama kalian berpegang kepada 2 ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti kalau sudah ada sesuatu yang ditinggalkan, berarti kan mau meninggal gitu. Terus berikutnya kata Rasulullah, dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat melakukan kesyirikan. Mereka sembah kuburannya, mereka melebih-lebihkan kuburannya, maka mereka meminta kepada kuburan itu. Maka kalau aku meninggal nanti, jangan ada yang menjadikan kuburanku sebagai tempat melakukan kesyirikan, kata Rasulullah. Itu yang membuat Abu Bakar semakin yes. Kemarin khutbah wada di haji itu, Allah beri pilihan, maka hamba ini lebih milih ketemu Allah. Masih agak-agak ini. Tapi ini udah kuburan nih. Gitu. Udah bener-bener wah ini udah. Abu Bakar udah nggak bisa berkata-kata, berkaca-kaca matanya. Masih sholat bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW pulang, semakin menjadi panasnya, semakin luar biasa. Maka besoknya, itu ada yang mengatakan itu sholat Isya. Ya, besoknya ketika sholat subuh, Rasul udah nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, terus nanya sama Aisyah, apakah sudah pada sholat? Bilal sudah iqomah? Belum ya Rasul, para sahabat menunggu engkau. Terus Rasul berikan padaku air, mandi. Mandi, udah agak enakan, pakai baju, jatuh, ubrak, pingsan. Pingsan Rasulullah. Sadar lagi. Ya Allah, apakah udah pada sholat? Belum ya Rasul, mereka masih menunggumu. Bantu aku bangun. Begitu bangun, jatuh lagi, ambruk, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya begitu Rasul bangun, kata Rasulullah, saya udah nggak bisa lagi sholat. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Langsung dah, Ibunda Aisyah mengatakan, wahai ayahku Abu Bakar, Rasul memerintahkan agar engkau mengimami sholat. Rasul udah nggak kuat bangun. Masya Allah, Abu Bakar sholat, bayangkan, udah, ya kita juga kan kalau udah begitu macam-macam udah pikiran udah nggak tentu arah lah udah gitu. Kemudian Rasulullah Abu Bakar akhirnya sholat, mengimami sholat itu. Ada yang mengatakan Abu Bakar itu mengimami sholat itu kurang lebih 4 atau 3 hari. Selama 4 hari. Ada yang mengatakan 5 hari. Jadi dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin kan meninggal. Jadi dari Rabu itu Abu Bakar sudah mengimami sholat terus. Ada satu waktu di mana kemudian Rasul sudah merasa enakan. Akhirnya Rasul kemudian keluar. Ya, lagi sholat nih, belum selesai. Enakan, terus keluar Rasulullah. Abu Bakar ngeliat dong Rasul keluar. Karena kan pintu rumahnya kan di depan itu kan. Kiblat itu Masjid Nabawi, sebelah kiri kan. Jadi beliau ngeliat nih, wah ada Rasul keluar nih. Maka beliau mundur. Rasul jadi imam gitu. Tapi kata Rasulullah, tidak, kau diam di situ Abu Bakar. Maka Rasul kemudian berdiri di samping Abu Bakar. Jadi Rasul sholat di samping Abu Bakar dalam posisi duduk. Abu Bakar kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Sahabat mengikuti Abu Bakar. Gitu. Jadi Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah. Tapi kan suaranya lemah, nggak kedengaran ke belakang. Nah Abu Bakar yang kemudian mengencangkan bacaannya itu. Jadi sahabat semuanya ngikut Abu Bakar. Ya kalau sekarang benar-benar kita sholat di masjid yang besar gitu kan, ada imam, pertama harus ada bilalnya kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah kayak begitu. Oke, selesai sholat, rasa senang, Rasul agak baikan nih gitu. Tapi setelah itu Rasul nggak bisa keluar lagi. Abu Bakar mengimami sholat terus. Ada satu waktu Rasul SAW, ini sudah di hari terakhir, hari Senin itu, Rasul kemudian mengintip, senyum. Semua sahabat sudah senang, alhamdulillah Rasul sehat gitu. Tapi ternyata itulah terakhir kali kemudian Rasul kemudian meninggal. Nah, selama 5 hari ini, Ibunda Aisyah ini bilang sama Rasulullah, ya Rasul,
tolong dong kasih wasiat supaya yang imam itu jangan Abu Bakar terus. Kata Aisyah nih, kan Iya. gak enak, beliau kan putrinya kan. Nanti apa tanggapan yang lain, sahabat yang lain? Kok Abu Bakar lagi? Emang gak ada yang lain? Di mana ada Ubay bin Ka'ab. Di situ ada Ibnu Mas'ud yang suaranya indah, merdu. Kenapa gak dia aja misalnya? Ada Umar, ada Utsman. Supaya kok gak enak nih kayaknya Abu Bakar lagi gitu. Apa kata Rasulullah? Marah Rasulullah. Pokoknya jangan ganti Abu Bakar. Kalian jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf. Maksudnya yang iri. Oh iya. Yusuf gitu. Pokoknya Abu Bakar jadi imam. Kekeh udah Rasulullah. Akhirnya ya udah, karena Rasul yang memerintahkan dengan nada tinggi lagi kan, ya udah mau gimana lagi. Disitulah Abu Bakar dan Allah selalu mengimami sholat selama kurang lebih 5 hari itu. Nah jadi ini udah menjadi isyarat ya bahwa Rasul udah nggak mungkin kuat lagi, nggak bisa bangun. Sampai kemudian di hari terakhir itu hari Ahad kalau tidak salah itu, kan Rasul meninggalnya hari Senin, hari Ahad Rasulullah SAW kemudian memanggil para sahabat. Mengatakan ini wasiat penting, berikan wasiat. Terus kata Umar bin Khattab, jangan kita catat, jangan kita tulis, karena jangan-jangan Rasul ini karena saking panas badannya, sakit, kemudian pikirannya mungkin lagi nggak lempeng gitu, jadi nggak usah. Tapi sebagian sahabat ada yang mendengarkan, ada sebagian sahabat yang enggak gitu, karena ini mungkin perasaan Rasulullah SAW aja lagi sakit gitu. Khilaf lah. Sampai kemudian akhirnya di hari Senin pagi itu subuh, Abu Bakar masih Rasulullah masih melihat Abu Bakar dan para sahabat lewat jendela. Jadi keluar gitu, lihat semua sahabat satu persatu dilihatin lagi sholat ya. Dan mereka tahu karena semua kan sholat tapi mata tuh ke sana gitu. Iya, meskipun nggak noleh ini kan nggak boleh kan. Iya, betul. Tapi kan karena mereka berharap nih mudah-mudahan Rasul sehat keluar gitu. Itu selalu diharapkan. Jadi begitu hordeng terbuka, seret, langsung mata ngelirik gitu. Rasul tersenyum. Kata Anas bin Malik, dengan senyum yang paling indah dari wajah yang paling sehat Rasulullah SAW. Oh, ya Allah. Bersih. Maka semua mengatakan, alhamdulillah akhirnya Rasul sehat. Gitu. Tapi ternyata selesai sholat, sahabat ke situ, ke rumah Rasulullah, Rasul semakin panas tinggi, semakin demam. Sampai kemudian datang Abdurrahman bin Auf, masuk ke rumah Rasulullah SAW. Rasul sudah di pangkuan Ibunda Aisyah, menggigil luar biasa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Abdurrahman bin Auf bawa siwak. Bawa siwak itu buat gigi. Rasul ngeliatin aja ke siwak. Kata Ibunda Aisyah, saya ambilkan siwak untuk ya Rasul. Beliau semua mengatakan, diambilkan siwak, digosok kekerasan. Kan siwak itu harus dihaluskan kan? Yeah. Saya haluskan dulu ya Rasul. Ya, di siwak dihaluskan. Setelah itu, Bunda Aisyah selalu membacakan doa. Ya, mendoakan doa. Zikir lah ya, itu disebut dengan ruqyah. Jadi kalau sedang sakit, bacakan ayat-ayat ruqyah itu. Terus kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah SAW adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salah wa ma malakat aymanukum. Terus sampai penuh mulut beliau. Jaga sholat, jagalah budak-budak kalian. Jaga sholat, jagalah budak-budak kalian. Itu kalimat yang terakhir yang keluar dari Rasulullah SAW. Ada sebagian mengatakan ummati, umatku. Tapi riwayatnya lemah. Yang terakhir, sebelum itu mungkin ada. Tapi di kalimat terakhir yang keluar itu adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga sholat. Dan juga budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya itu, jaga budak-budak yang kalian miliki itu? Maksudnya jangan sampai mereka kurang gajinya. Jangan sampai mereka hak-haknya tidak dapat. Jangan sampai mereka terzolimi. Kalau bisa dimerdekakan kayak gitu. Jadi hak orang lain. Nah, orang lain yang berada di bawah kita adalah para pegawai, adalah para pekerja kita. Gitu. Sholat itu kan ke Allah. Sholat, jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita kepada sesama. Jangan sampai sholat bagus tapi ke sesama buruk. Atau sebaliknya kepada sesama baik tapi nggak pernah sholat. Itu juga nggak benar. Maka jaga dua-duanya kata Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian pagi hari Senin itu meninggallah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, aku melihat di kening Rasulullah padahal musim dingin itu keluar keringat, istilahnya apa? Keringat jagung ya. Keringat jagung. Padahal kondisi sangat dingin. Rasulullah SAW sempat mengatakan sebelum meninggal itu, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Benar, mati itu ada rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi saja merasakan sakit yang begitu dahsyat, apalagi kita yang bukan nabi, insya Allah. Maka jaga diri kita, perbanyak amal, karena amal itu yang meringankan sakratul maut itu. Oke, meninggal. Setelah meninggal, maaf, sebelum meninggal ini datang Fatimah Az-Zahra. Sebelum meninggal, sempat datang Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah datang, lalu menangis melihat kondisi ayah yang sudah sedemikian parah. Terus sepertinya Rasul ingin mengatakan sesuatu, maka beliau mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Kemudian setelah itu menangis.
Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menangis. Fatimah menangis. Sorry, maaf. Setelah Fatimah, itu, ya, Ustaz, ya. setelah itu panggil lagi, datang lagi, tersenyum. Itu Fatimah ya. Fatimah. tersenyum. Jadi 2 kali dibisikkan Rasulullah, bisikan pertama menangis, bisikan kedua tersenyum. Kenapa bisa begitu? Nah itu Ustaz, kita jeda dulu sebentar Ustaz. Nah baik Sobat Muslim, kenapa bisa begitu tuh? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Share It, oke? Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zita Adam dan juga Ustadz Bani Hasyim ya. Nah ini segmen kita yang terakhir nih Sobat Muslim ya. Tadi Rasul udah mulai sakit, udah hampir wafat. Terus datang Fatimah membisikkan di telinga Fatimah sampai Ibunda Fatimah nih menangis, tersenyum yang pertama, menangis dulu yang pertama, terus yang kedua dibisikin lagi tersenyum. Nah, ini kira-kira apa sih Ustaz yang dibisikin nih Ustaz nih? Jadi setelah itu baru nanti ditanya tuh Ibunda Fatimah, tapi nggak di situ kan, karena kondisinya lagi sedang berduka kan, masa nanya-nanya. Ditanya setelahnya, ditanya. Kemarin kenapa kau bisikan pertama menangis, bisikan kedua kemudian tersenyum? Kata beliau, bisikan pertama itu saya dikasih tahu, Fatimah, aku akan meninggal sebentar lagi. Nangis dong Ibunda Fatimah, karena semua keluarganya udah nggak ada. Ibunya sudah meninggal, kakak-kakaknya semua sudah meninggal. Yang tersisa adalah ayahnya. Maka beliau punya satu-satunya keluarga ya cuma Rasulullah gitu. Dan meninggal, sedih dong, apalagi perempuan, beliau nangis lah beliau. Tapi nggak lama Rasul panggil lagi, dibisikkan lagi. Gak usah khawatir. Di antara semua keluargaku yang pertama kali nyusul adalah engkau. Itu yang membuat Fatimah tersenyum. Masya Allah. Itu iman kayak gimana ya? Kita nih misalnya orang tua, nauzubillah dzalik ya. Dan sakaratul maut dibikisin. Nah, jangan menangis. Besok dari semua keluarga yang pertama kali nyusul adalah kamu. Kira-kira gimana tuh? Bentar dulu Pak. Gitu. Yang bener aja Bapak, udah Bapak tinggal aja. Gak usah ngajak-ngajak lah. Gitu kan. Kalau kita ya. Fatimah Masya Allah luar biasa. Maka tadi setelah itu lalu memakai siwak, jadi agar Rasulullah SAW meninggal itu dalam kondisi bersih, benar-benar bersih, udah nggak ada kotoran di tubuhnya itu, termasuk yang di gigi itu bersiwak, bersiwak kan gosok giginya itu bersih ya. Maka kemudian setelah itu meninggallah. Begitu meninggal disebarkanlah berita, semua sahabat langsung diam. Benar apa enggak nih? Benar apa enggak nih? Umar bin Khattab mengatakan tidak. Muhammad itu tidak mati. Dia seperti Musa ketika berangkat menuju ke Bukit Sinai, lalu menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari, baik lagi. Maka Nabi Muhammad juga nggak mungkin mati. Beliau sedang menghadap Allah, nanti akan balik lagi setelah 40 hari. Siapa yang macam-macam bilang Nabi Muhammad meninggal, akan aku tebas lehernya. Umar bin Khattab saking marahnya. Semua bingung, panik. Akhirnya datanglah Abu Bakar, lari beliau mendengar Rasulullah meninggal, langsung lari dari rumahnya itu, melihat Rasulullah SAW, langsung beliau sadar, ya Allah, ia sudah menangis, sudah meninggal. Maka menangis jadi-jadinya Abu Bakar. Lalu setelah itu beliau keluar, beliau sampaikan kepada para sahabat. Terus Umar ternyata marah-marah itu Umar. Dia tanya, wahai Umar, Rasul sudah meninggal. Tidak Abu Bakar, tidak Abu Bakar. Langsung kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Maka di situ kemudian Abu Bakar membacakan ayat surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Yang dulu-dulu juga sudah ada rasul sebelum Nabi Muhammad dan mereka semua meninggal. Apakah karena Muhammad meninggal, lantas kalian kemudian berbalik menjadi murtad dan seterusnya? Dibacakan oleh Abu Bakar. Semua sahabat langsung tercengang. Ya Allah, ini ayat baru turun sekarang. Padahal sudah turun jauh-jauh hari sebelum itu. Masya Allah. Nah ini akhirnya sahabat tersadar, termasuk Umar bin Khattab. Maka beliau menangis jadi-jadinya. Masya Allah. Orang yang paling dicintai, orang yang paling disayang, manusia yang paling dijadikan sebagai bimbingan, tempat rujukan, meninggal dan semua merasa kehilangan. Maka kata Anas bin Malik, saya belum pernah melihat kota Mekah itu, kota Madinah itu mengalami kondisi yang sangat gegap gempita dengan kegembiraan melebihi hari di mana Rasul datang ke Madinah ketika hijrah kemarin. Dan saya belum pernah melihat kota Madinah diliputi kesedihan yang begitu luar biasa sampai terasa gelap semua. Saking orang semua menunduk sedih luar biasa. Melebihi pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Maka wafatlah Rasulullah. Ada sebagian yang mengatakan di antara
penyebab wafatnya Rasulullah adalah karena diracun oleh seorang wanita Yahudi ketika perang Khaybar. Di perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah, kalahlah Yahudi Bani Nadir itu, terjadilah perang Khaybar itu, kalah mereka. Terus ada seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab ya, Zainab bintul Haris. Beliau itu suaminya terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, semua terbunuh. Akhirnya dendam, marah luar biasa, terutama kepada Rasulullah. Maka dia tanya, Nabi Muhammad itu kesukaannya makan apa? Daging kambing, kaki bagian depan. Maka dia masaklah daging kambing bakar itu, kemudian dikasih racun yang sangat mematikan. Ya Allah. Diberikanlah kepada Rasulullah. Rasul awalnya ragu, tapi dia yakinkan, enggak, ini sebagai hadiah dari aku karena kau menyelamatkan, dan seterusnya lah gitu. Padahal dia menyimpan dendam di hatinya. Maka Rasulullah SAW kemudian memakan. Sahabat juga ikut makan, gitu. Karena Rasul kalau dapat sesuatu nggak dimakan sendiri, dimakan juga para sahabat. Begitu dimakan, Rasul lagi makan begini, tulang tuh ngomong, ya Rasul jangan makan aku, karena di sini ada racun. Langsung Rasul muntahkan. Ini sebenarnya nggak sempat dimakan, cuman udah sempat masuk ke mulut. Nah, gitu. Maka efeknya 3 tahun setelahnya. Kan Rasul meninggal di tahun ke-10 atau 11 Hijriah, itu terjadi sekitar tahun ke-7 Hijriah. Tapi ada sahabat Bishr bin Barra ikut makan, beliau lahap tuh. Karena kan nggak ada yang ngasih tahu, tulangnya kagak ngomong ke dia, kan bukan Nabi kan. Nabi Muhammad bicara ke Rasulullah. Akhirnya makan semua itu. Maka dia keracunan lah itu sampai akhirnya kemudian meninggal dunia. Maka cari, tangkap wanita itu. Ya. Akhirnya ditangkap dan akhirnya dieksekusi. Dalam satu riwayat yang lebih sahih itu dieksekusi, diqisas dan mati. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu efeknya itu sampai akhirnya beliau meninggal itu. Maka sebelum meninggal beliau mengatakan, wahai Aisyah, ini racun dari wanita Yahudi itu sudah memutuskan sendi-sendi di tubuhku. Sakitnya yang begitu luar biasa. Insya Allah. Oke. Nah, kemudian hari itu sahabat mulai tersadar, ini Rasul sudah meninggal. Maka sebagian sahabat gali makam di Baqi. Terus kata Abu Bakar, kalian ngapain? Ini mau menggali makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dimakamkan di sini? Ya kita kan semua sahabat makan di Baqi gitu. Terus, ini Rasul nggak dimakamkan di Baqi gitu. Di mana dimakamkannya? Sebagian mengatakan pulangkan ke tanah air, ke Mekah. Jadi kita gali di Mekah, pulangkan ke Mekah. Sebagian di Baqi. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul bersabda, seorang nabi ketika meninggal jenazahnya nggak boleh digeser, nggak boleh dipindah. Di mana beliau meninggal, disitulah dimakamkan. Gitu. Itulah kenapa kemudian Rasulullah dimakamkannya di dalam rumah Ibunda Aisyah. Maka langsung geser, pindahin, digalilah makam di situ, di kamar di mana Rasulullah SAW meninggal itu. Nah, menariknya Rasulullah SAW itu meninggal hari Senin pagi. Tapi dimakamkannya menurut riwayat terkuat itu malam Rabu. Loh, berarti ada jeda 1 hari ya? Senin, Selasa, malam Rabu tuh hampir 2 hari ya? 2 hari 2 malam ya, 2 hari 2 malam baru dimakamkan itu. Kenapa? Padahal jenazah itu mesti dikubur cepat-cepat. Iya, ya. betul. Nggak boleh ditunda-tunda gitu. Sebabnya kata para ulama, pertama itu tadi sahabat bingung mau menetapkan Rasul dimakamkan di mana. Ya. Yang kedua, memandikan jenazah Rasulullah. Jadi pas memandikan jenazah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bingung sahabat nih. Ini kita mandikan, kita lepas pakaiannya atau jangan? Yang memandikan ada Al-Abbas, paman Rasulullah. Ada Fadl itu anaknya Abbas. Ada Ali bin Abi Thalib. Dan 3 sahabat yang lainnya, diantaranya Usama bin Zaid. Pokoknya ada 6 lah kurang lebih. Mereka bingung nih, ini kita lepas pakaian, kita mandikan atau jangan? Terus lepaskan aja, nanti kita pegang aurat Rasulullah. Yaudah nggak usah dilepas pakaiannya, masa kita mandiin ada bajunya? Akhirnya bingung. Ketika itu kemudian Allah berikan rasa ngantuk luar biasa mereka itu semua. Ngantuk, tertidur, sampai nempel dagunya ke sini. Setelah itu terbangun. Saya mimpi kayak ada yang bilang mandikan dengan pakaiannya. Kata yang satu lagi, saya juga sama. 6-6-nya mimpi yang sama. Oh ya Allah. Nah selesai itu, maka kemudian dimandikanlah Rasulullah SAW dengan pakaian yang melekat di badan beliau. Setelah itu dikafani dengan 3 lembar kain kafan, tapi kepalanya tidak tertutup. Maka kemudian setelah itu bingung nyolatin. Karena zaman Rasulullah itu belum ada ya syariat disolatin di masjid. Jadi kalau ada sahabat meninggal di rumahnya itu disolatin. Oh gitu. Jadi Rasul jenazahnya di mana? Di kamar Ibunda Aisyah yang kamarnya kecil. Umat Islam itu semua minta jangan dimakamkan Rasul sebelum kami ikut nyolatin. Masya Allah. Ada berapa sahabat? Kata Ibnu Abdul Bar jumlah sahabat itu ada 114.000. Allah. 114.000 orang dan semua minta harus nyolatin. Laki-laki perempuan semuanya. Jadi masuk cuma 10 orang bisa, 10 orang. Bayangkan 114.000 dibagi 10.
sama dengan lama 2 hari malam. Iya, iya. Oh, jadi itu yang bikin lama ya Ustaz. Di antaranya itu yang membuat lama. Akhirnya setelah selesai semua menyolati, barulah dikebumikan jasad Rasulullah SAW di sana. Disitulah diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, makamkan Rasul di sini, tempat di mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya itulah ya penggalan peristiwa di mana meninggalnya manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh seluruh umat manusia. Tapi ketika kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua orang merasa tidak percaya. Saking sayang, saking cintanya, sehingga merasa nggak mungkin. Disitulah Abu Bakar maju, lalu Abu Bakar yang menyadarkan Nabi sudah meninggal. Yang kita sembah adalah Allah, bukan Nabi. Nabinya meninggal, jangan berhenti menjadi Muslim. Nabinya meninggal, jangan berhenti beribadah. Karena ibadah kita bukan karena Nabi, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peran Abu Bakar di situ yang begitu luar biasa. Masya Allah, ibadah kita bukan karena Nabi, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Sobat Muslim, waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya dan waktunya Ustadz. Ya Allah. Sobat Muslim yang sudah nonton Share It, jangan lupa di-share agar menjadikan pahala jariah untuk kita semua. Dan yang belum nonton, diajak supaya nonton lagi ya. Baik, saya Zidni Adam. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Dan saya juga Ustadz Bani Hasyim mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.